Ya pemirsa, kalau kita lihat tadi walaupun saat ini cuaca juga sudah mulai mendukung, nampak baik begitu, tapi banjir di Kalimantan Barat tampaknya masih tinggi. Betul sekali ya, dan ternyata banjir ini bukan cuma terjadi di Kalimantan Barat saja, tapi di sejumlah daerah di Indonesia seperti di Jakarta juga masih ada banjir, Makassar juga masih ada. Kita akan pantau langsung Celia bagaimana kondisi banjir di Jakarta dan juga di Makassar. Ada rekan kami Iman Fajar dari Jakarta dan juga ada Firda Jumadi, ini langsung dari Makassar. Kita ke Iman terlebih dahulu. Iman, bagaimana kondisi banjir di sana di Kalideres, Jakarta Barat? Silakan. Ya, selamat siang Nadila, Celia dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, di mana saat ini banjir sebenarnya sudah mulai surut, namun menurut keterangan warga sekitar ini banjir telah berlangsung sejak Selasa kemarin dan ketinggiannya hampir mencapai 1 meter atau sepinggang orang dewasa. Saat ini mungkin sekitar 10 cm atau 20 cm. Kita akan langsung berbincang-bincang saya dengan Sekretaris Lurah dari Tegal Alur, Bapak Setia Budi, untuk mengetahui kondisi banjir terkini. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Oke, Pak Budi, boleh dijelaskan nih, Pak, untuk kondisi banjir terkini, ada berapa banyak sih, Pak, keluarga yang terdampak selama beberapa hari terakhir, Pak? Baik, terima kasih. Untuk korban yang terdampak, lebih kurang hampir 1.800-an. 1.800 di 8 RW di sekitar 24 apa 26 RT gitu loh, Pak. Di sepanjang bibir Kali Semongol. Oke. Kalau kita lihat di sini, Pak, ini salah satu yang terdampak cukup parah ini di Jalan Manjeraya, Pak, ya. Ini seperti apa sih, Pak, kondisinya? Apakah ada keluhan-keluhan dari masyarakat ataupun juga apa bantuan yang diharapkan dari masyarakat sekitar, Pak? Baik, Pak. Untuk kondisi saat ini yang kita sedang berdiri ini, memang di sini agak cekung, Pak, gitu kan. Seperti Priuk gitu kan. Kebetulan wilayah yang dilintasi Kali Semongol ini di RW 11, ini kita hulunya gitu kan. Hilirnya ya. Hilir hulunya dari sana gitu kan. Dan kebetulan cekung, ditambah lagi memang intensitas hujan saya anggap itu ekstrim ya, Pak. Sehingga luapan Kali Semongol itu menggenangi wilayah RW 11 yang cukup tinggi, yang tadi Bapak sebutkan hampir 1 meter. Tapi alhamdulillah sih, Pak, dengan hitungan beberapa jam, kurang dari 12 jam, itu penyurutan air signifikan ke arah Laut Kamal Muara, Pak. Dengan adanya bantuan pompa yang cukup besar di wilayah Kamal Muara. Bicara soal Kali Semongol, Pak, ini mungkin bisa kita lihat situasi dari Kali Semongol ini ketinggiannya cukup tinggi sekali nih, Pak, ya. Ini apakah ada upaya-upaya, Pak, untuk kemudian apakah ada pengerukan atau seperti apa? Karena sebelumnya tadi saya sempat berbincang juga dengan Pak RW 11 di sini. Memang Kali Semongol ini jadi salah satu penyebab banjir juga ya, karena ini rencananya mau dikeruk ke depannya. Ini seperti apa, Pak, ke depannya nanti? Baik, terima kasih, Pak. Ini atensi pimpinan, Pak Wali Kota gitu kan, Pak Gubernur, bahwa pengurasan Kali Semongol sudah dilakukan 6 bulan sebelumnya, Pak. Tepatnya di Agustus tahun 2024, yang selesainya itu di Januari sampai Februari ini. Dan alhamdulillah progres daripada pengurasan Kali Semongol kedalaman hampir 2-3 meter itu sudah dilakukan cukup masif dari bulan Agustus, dan sekarang sudah mulai hampir mau selesai. Di yang saat kita berdiri sekarang ini titik terakhir progres pengurasan Kali Semongol yang dilakukan oleh SDA Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan beberapa alat berat dan alat-alat transportasi untuk angkut lumpur, Pak. Dan hasilnya cukup luar biasa. Saya nggak ngebayangin kalau SDA Provinsi belum melakukan pengurasan mungkin lebih tinggi dari yang sebelumnya gitu, Pak. Artinya ini udah cukup luar biasa yang dilakukan oleh SDA terkait dengan progres pengurasan stasiun Semongol. Nah, untuk selanjutnya ini akan ada progres lanjutan, Pak. Yaitu akan dibuat semacam sitpel atau turap untuk mencegah agar tidak terjadinya luapan kali ke lingkungan masyarakat. Insya Allah di tahun ini dan akan dikerjakan oleh SDA Provinsi, Pak. Pak Setia Budi, terima kasih banyak atas waktunya dan semoga rencana-rencana ke depannya ini bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar ya, Pak, dan semoga banjir cepat surut ke depannya. Oke, terima kasih banyak, Pak, atas waktunya ya. Itu dia pemirsa wawancara kami dengan Sekretaris Kelurahan setempat yang semoga juga di kedepannya banjir akan segera surut di lokasi ini. Seperti itu, Nadila, Celia. Kita kembalikan ke studio. Baik.
Kalau kita lihat memang di Kalideres, Jakarta Barat ini tampaknya memang sudah mulai surut. Bagaimana kemudian dengan Makassar? Sudah ada rekan kami Firda Jumardi. Firda, apakah kondisi banjir di Makassar saat ini sudah mulai surut? Silakan dengan laporan Anda. Ya, saya lihat Nabila dan kita pemirsa, 3 hari yang lalu di Makassar terus diguyur hujan dengan intensitas sedang dan tinggi. Sehingga pada Kamis lalu ini perumahan swadaya Mas yang berada di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar terendam banjir seharian dari pagi hari hingga malam hari. Ketinggian airnya sekitar 20 hingga 30 cm. Dan baru saja surut pada pagi hari kemarin. Pagi hari tadi pemirsa, di mana memang sejak dini hari cuaca di Makassar sudah cukup mendukung, begitu cerah. Sehingga air yang merendam perumahan swadaya Mas di Kelurahan Batua ini dapat surut. Namun menurut pantauan kami, masyarakat ini masih terus bersiaga, di mana mereka tetap memarkir atau meletakkan berbagai barang-barang berharga mereka di tempat-tempat yang lebih tinggi begitu, dan dari beberapa dari mereka bahkan masih mengungsi di rumah kerabat-kerabat mereka yang tidak menjadi titik rawan banjir. Dan menurut pantauan kami juga terlihat sejumlah kendaraan baik itu roda 2 dan juga roda 4 yang masih diparkirkan di area luar perumahan swadaya Mas ini untuk terhindar dari banjir yang mungkin akan terjadi lagi, di mana memang mengingat BMKG wilayah 4 Makassar ini mengatakan beberapa hari ke depan ini wilayah Makassar masih akan terus dilanda hujan dengan intensitas ringan, sedang, kemudian juga tinggi. Tidak hanya rumah warga yang terendam di perumahan swadaya Mas Makassar pemirsa, bahkan banjir kemarin di hari Kamis ini juga merendam sejumlah ruas jalan. Baik itu ruas jalan protokol, yaitu Jalan AP Veterani yang menyebabkan kemacetan hingga ratusan meter, sehingga motor dan juga mobil ini ada beberapa yang mogok begitu. Karena berada di jalan protokol yang memang selalu dilewati oleh warga di Kota Makassar. Tidak hanya di jalan protokol, bahkan ini juga air sempat menggenangi jalan poros provinsi, yaitu Jalan Hertasning. Terlihat begitu genangan-genangan yang ada di sepanjang jalan yang kemudian menghambat kegiatan dari warga yang ada di Kota Makassar. Memang Makassar setiap akhir tahun dan juga awal tahun pemirsa selalu menjadi langganan banjir. Tentu kita berharap agar pemerintah bisa memperdayakan segala hal agar masyarakat tidak perlu khawatir setiap tahunnya harus menjadi penyintas banjir, begitu pemirsa. Demikian yang dapat saya laporkan. Kembali ke Jakarta, Celia, Nadila. Baik, terima kasih Firda Jumardi mengabarkan langsung dari Makassar. Tadi juga ada rekan kami Iman Fajar yang mengabarkan dari Kalideres, Jakarta Barat.